Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winda Aprianen Harsun dengan NIM 24612011058. Dan saya Marliansa Ahmad dengan NIM 24612011010. Dan saya Marlin Septiana Rengge dengan NIM 24612011040. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen sumber daya manusia, yang kedua perencanaan atau planning, yang ketiga rekrutmen dan seleksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Apa itu MSDM? MSDM adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Saat ini SDM yang diperlukan adalah SDM yang mampu menguasai teknologi secara cepat, adaptif, dan responsif. Ada juga pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Malayu SP Hasibuan. Menurut beliau, MSDM adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien dan membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan maupun masyarakat. Yang kedua ada menurut Henry Simamora. Menurut beliau, MSDM adalah pendayagunaan, pengembangan, pemberian balas jasa, serta pengelolaan individu, anggota organisasi, maupun kelompok karyawan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada penyediaan staf. Penyediaan staf adalah proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf diantaranya, yang pertama ada analisis jabatan, perencanaan SDM, dan yang terakhir ada perekrutan dan seleksi. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Kenapa karyawan perlu dilatih dan dikembangkan? Kapan dilatih dan dikembangkan? Nah, pada saat karyawan direkrut, setelah direkrut diterima oleh perusahaan, karyawan perlu dilatih. Ini namanya orientasi. Nah, pada saat karyawan telah diterima oleh perusahaan, karyawan juga perlu dilatih sampai pensiun nanti. Untuk apa? Agar karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Nah, ini disebut pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga ada pengupahan dan pemberian tunjangan, atau dalam kata lain kompensasi atau reward dalam memberikan balas jasa kepada karyawan yang sudah bekerja pada perusahaan. Dan yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan kerja, atau sering disebut K3. Ini berguna untuk menjamin keamanan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Selanjutnya ada juga tujuan-tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama tujuan organisasional, yaitu Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua ada fungsional. Jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka sumber-sumber daya yang tersedia akan menjadi terbuang dengan percuma. Yang ketiga ada tujuan kemasyarakatan, yaitu untuk bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif terhadap tuntutan-tuntutan bagi organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada tujuan personal. Tujuan personal akan tercapai jika para karyawan dimotivasi, dipelihara, dan diperhatikan. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Marlin. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu perencanaan sumber daya manusia. Materi ini membahas tentang bagaimana sebuah organisasi dapat merencanakan jumlah serta kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja, seperti pengertian perencanaan SDM, tujuan utama perencanaan SDM, langkah-langkah perencanaan SDM, dan faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Baik, kita masuk pada pengertian perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia
merupakan fungsi utama yang harus diterapkan dalam sebuah organisasi, yaitu guna untuk menjamin tersedianya tenaga kerja, untuk menduduki posisi atau jabatan dan pekerjaan yang tepat di waktu yang tepat, untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan diterapkan. Kita lanjut pada tujuan utama perencanaan SDM. Di sini ada 4 poin penting, yaitu yang pertama, meningkatkan permanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dengan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang keempat, yaitu melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan juga unit organisasi lain. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada 5 poin penting, yaitu yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua, peramaian kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis ketersediaan SDM dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Baik, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, baik dari dalam maupun luar organisasi. Di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari kondisi dan kebijakan di dalam organisasi itu sendiri. Misalnya, menilai jumlah usia keterampilan dan produktivitas tenaga kerja yang sudah ada. Lanjut pada faktor eksternal. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan di luar organisasi tersebut yang mempengaruhi perencanaan SDM. Misalnya, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat merubah jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik, sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Winda. Halo teman-teman, selamat datang di sesi paling seru dari MSDM, yaitu Recruitment and Selection atau rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik sejumlah calon pelamar yang memenuhi syarat atau kualifikasi untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kumpulan pelamar yang besar dan berkualitas. Tujuan rekrutmen yang pertama, memperoleh SDM yang potensial dan berkualitas. Yang kedua, memastikan jumlah pelamar cukup untuk proses seleksi. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi. Sumber rekrutmen yang pertama ada internal, mengisi lowongan dari dalam perusahaan. Misalnya, kita kasih kesempatan karyawan lama buat naik jabatan, bisa dibilang promosi, atau pindah ke tempat atau pindah posisi yang kosong, bisa dibilang mutasi. Keuntungannya lebih cepat, moral karyawan meningkat, dan biaya lebih rendah. Kerugiannya, terbatasnya pilihan dan munculnya persaingan internal. Sumber rekrutmen yang kedua yaitu eksternal, mengisi lowongan dari luar perusahaan. Contohnya iklan atau agen tenaga kerja atau rekomendasi karyawan. Keuntungannya membawa ide atau keahlian baru dan pilihan lebih luas. Kerugiannya biaya lebih tinggi, risiko salah pilih, dan perlu adaptasi lebih lama. Manfaat dari rekrutmen adalah memiliki fungsi sebagai the right man on the right place, di mana hal ini menjadi pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Seleksi adalah serangkaian langkah spesifik untuk memilih dari sekumpulan pelamar yang telah direkrut, individu mana yang paling sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dan tujuan organisasi. Tujuan seleksi yang pertama, memastikan perusahaan mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Yang kedua, meminimalkan risiko kegagalan penempatan karyawan. Dan yang ketiga, memastikan efektivitas investasi SDM.
Tahapan proses seleksi, yang pertama cek surat lamaran atau screening administrasi, yang kedua tes kepintaran dan kepribadian, yang ketiga wawancara HRD dan atasan langsung, dan yang keempat cek latar belakang atau referensi cek, yang kelima tes kesehatan atau medical check up, dan yang keenam keputusan dan penawaran kerja atau offering letter. Kesimpulannya, rekrutmen dan seleksi adalah pintu gerbang kualitas SDM perusahaan. Proses yang efektif menghasilkan karyawan yang berkinerja tinggi sehingga mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Investasi terbaik perusahaan adalah pada orang-orangnya. Rekrutmen dan seleksi yang tepat adalah langkah awal menuju kesuksesan. Cukup sekian presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.